konstitusi di MK. Saya 2 kali memohon di MK pada saat itu bahwa sudah 24 pasal tentang LF, pasal tentang penyelesaian perselisihan PKI itu pernah saya juga, tapi dua-duanya alhamdulillah ditolak. Tapi sebenarnya poinnya bukan penolakan itu ya, karena gugatan kami di MK itu bukan mencari menang atau kalah, tapi kami mencari kepastian hukum. Putusan MK tersebut itu jelas status APK yang untuk laut itu bagaimana, terus kemudian status penyelesaian perselisihan PKI itu bagaimana, sampai akhirnya di akhir-akhir ini ya kami aktif sedang semangat-semangatnya memberi efek jerak kepada mining agent. Kalau di Undang-Undang PPMI ini P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia. Kalau di sektor kelautan itu istilah sebutannya itu Ship Mining Agency atau keagenan awak kapal. Kami sedang aktif menggugat mining agency di Pengadilan Hubungan Industrial, di mana bicara konteks perbudakan ini definisinya bukan hanya muaranya di TPPO ya, tetapi menurut penelitian kami dalam konteks perbedaan upah itu pun bentuk daripada perbudakan modern di laut. Kita ambil contoh, ada anggota kami, misalkan dia kelas 1 atau master marine atau nakoda, dia berlayar di Amerika. Kawan saya ada, dia bisa digaji 123.000 US dollar per bulan. Tetapi itu memang besar ya bagi kita ya, 23.000 dolar per bulan gitu. Sebagai nakoda itu besar gitu untuk pekerja migran ya. Tapi ketika saya tanya di kapal lain, pelaut master atau nakoda dari negara lain, Amerika, di kapal yang satu perusahaan, kok mereka bisa sampai 50.000 US gitu, 2 kali perbedaan, dengan jabatan yang sama, dengan skill yang sama, dengan sertifikat lisensi yang sama. Begitu murahnya pelaut Indonesia di internasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian persoalan Undang-Undang PPMI ini sebenarnya kami dari sektor laut itu bisa dikatakan ini angin segar bagi pelaut sebenarnya. Angin segar bagi pelaut, tapi lagi-lagi pelaut di PHP sama Undang-Undang PPMI. Kenapa sih di PHP gitu? Undang-Undang PPMI ini kan diundang 22 November 2017. Kami sebagai pelaut, baik itu di sektor niaga maupun di sektor penangkap ikan, itu terakomodir dalam definisi pekerjaan migran Indonesia. Itu jelas di pasal 4 ayat 1 huruf C. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan itu kan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, sekarang udah Maret ya, udah Maret 2020. Harusnya kan November 2019 perlindungan ABK-nya sudah terbit. Kita nggak tahu itu miss-nya di mana. Dengar-dengar sih selentingan-selentingan pada ribut gitu antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Tenaga Kerja. Dengar-dengar begitu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari awal itu ada aturan. Kalau bicara perspektif definisi ABK itu bukan pekerja, itu salah besar. Di Undang-Undang Pelayaran kan jelas definisi awak kapal itu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal untuk melakukan tugas dinas jaga di atas kapal berdasarkan buku sijil. Artinya 3 unsur pekerja buruh itu terpenuhi: unsur upah, unsur perintah, unsur kerja. Itulah sebenarnya definisi dari mana dikatakan seseorang adanya 3 unsur tersebut. Kemudian terkait regulasi, sebenarnya di tahun 2000 Indonesia sudah memiliki peraturan yang cukup bagus, yaitu PP 7 tahun 2000 tentang kelautan. Bicara kelautan itu hak dan kewajiban, sertifikasi kapal, pelatihan, sampai kepada perjanjian kerja. Soal penempatan secara tegas itu dikatakan di pasal 19 ayat 6. Di situ dikatakan secara jelas
Dan itu menurut kami aturan yang cukup bagus, cukup menghargai lintas kementerian, karena di situ kata-katanya itu begini: ketentuan tentang tata cara penempatan tenaga kerja di laut bekerja di kapal-kapal berbendera asing di luar negeri diatur dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, setelah mendengar pendapat dari menteri. Menteri di PP Laut itu Menteri Perhubungan. Itu pasal yang menurut saya cukup bijak kalau Menaker melaksanakan itu. Karena kenapa sih harus melibatkan saran atau pendapat dari Menhub? Karena Menhub ini yang ngerti SDM-nya pelaut, sekolah-sekolah pelayaran di bawah perhubungan, ijazah mereka, sertifikat mereka, baik COC maupun COP-nya yang mengeluarkan perhubungan. Kebutuhan hidup layak seseorang dikatakan atau bisa menjadi pelaut itu yang ngerti perhubungan. Bagaimana dari rating sampai dia ngambil diklat menjadi kelas 5, kelas 4, dan seterusnya sampai kelas 1 yang ngerti kebutuhan hidup layaknya itu BPSD Perhubungan. Nah, seharusnya di tahun 2000 itu Menteri Perhubungan memberikan sebuah konsep kepada Menteri Tenaga Kerja sehingga lahir keputusan Menteri tentang tata cara itu. Tapi itu diabaikan, tidak terbit keputusan Menteri tentang itu, dan kemudian lahirlah pada tahun 2004 Undang-Undang 39 2004 tentang PPTKIL, di mana sebenarnya lagi dan lagi itu Menaker telah abai. Di pasal 28 dikatakan penempatan TKI pada jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Kalau kita baca penjelasannya, memang yang paling penting kadang-kadang pemerintah ini suka disebut-sebutin di penjelasan. Yang penting-penting penjelasannya yang dimaksud dengan TKI jabatan tertentu antara lain pelaut, jelas sekali kok pelaut. Tapi sejak sampai sekarang akhirnya lahir lagi undang-undang PPSI. Grade-nya naik, tadinya disumputi di penjelasan ya pelaut ya, di penjelasan pasal 28, sekarang naik di pasal 4. Naik satu pekerja migran Indonesia meliputi pelaut, alam kapal, perikanan. Ketentuan lebih tinggi lagi. Yang sebelum-sebelumnya itu tahun 2000, tahun 2004 itu dijanjikan keputusan menteri dan peraturan menteri. Sekarang di 2017 ini undang-undang PPN dijanjikannya peraturan pemerintah itu. Nah, tapi dalam perumusannya pun sepertinya tidak melibatkan kami. Organisasi pelaut ini kan banyak, tapi kami tidak dilibatkan. Jadi isinya juga kita patut pertanyakan. Dengar-dengar juga sih konsepnya sudah di Kemenkumham. Nah, itu soal teknis tata cara penempatan perlindungan. Kritik kami kepada Kementerian Tenaga sebagai leading sektor, kritik kami sebagai leading sektor Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini undang-undang PPNI saya katakan jujur, ship manning engine si keahlian awak kapal itu belum mematuhi. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ini berapa ribu keahlian awak kapal di Indonesia? Saya tanya, ada nggak satu pun yang sudah punya SIP 3 ini? Saya yakin belum ada. Karena mereka masih bernaung berlindung di bawah SIP perdagangan di Kemendak dan SIUPAK di Kemenhub. Sebagian terdaftar di BNP sebagai P4 atau pelaksana penempatan pelaut perikanan. Sebelum lari ke tentang penempatan perlindungan, fokus dulu deh sosialisasi dulu bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang merekrut pelaut itu bisa patuh sama undang-undang PPNI. Itu ada kok, walaupun belum ada PP-nya, jelas kok undang-undangnya sudah ada syarat-syarat legalitasnya, bahkan diatur lebih lanjut di Permenaker 10 2019. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kenapa harus berserikat agar tidak